Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dira Pratisita dan kali ini kita ada di segmen Smart Lifestyle. Dan di sini kita bersama Bunda Arsaningsih. Halo. Dan narasumber kita satu lagi adalah Kak Dian. Nah, di sini kita bakal bahas tentang seninya dari soulmeter sendiri. Nah, sini kita mau cerita-cerita nih Bunda. Oh, iya. Kita sekarang bahas tentang kehamilan. Iya. Nah, di sini kan Kak Dian udah merasakan gimana rasanya hamil dan lain-lain nih. Boleh Kak Dian bercerita kapan Hamilnya? Bingung mau nanya gimana? Hamilnya kurang lebih 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Karena kan sekarang anak udah mau 4 tahun Bunda. Iya. Udah gede loh. Udah banget. Iya, nggak kerasa. Jadi waktu tahu hamil kaget banget karena belum siap. Kalian belum siap. Juga masih lagi berkarir Bunda. Jadi karirnya tuh lagi bagus-bagusnya gitu Bunda. Terus tiba-tiba tahu hamil, kaget. Plus pas di tes pack gitu kan memang 2 garis biru Bunda. Nah terus kita akhirnya ke salah satu rumah sakit swasta di Denpasar. Dibilang enggak hamil gitu. Kenapa gitu kan? Oh kemungkinan hamil anggur gitu. Nah, makin takut Bunda. Akhirnya WhatsApp Bu Ade, BBM apa WhatsApp waktu itu lupa kan. Terus kata Bu Ade, di SM-in kayaknya harus jangan ke dokter yang ini gitu, maksudnya cari alternatif lain. Cari alternatif lain dan di second opinion. Iya, dan dapatlah di dokter Arike. Dokter Arika. Iya. Kan kenal Bu Arika. terus Kak. Terus padahal itu cuman selang satu, kan sekarang nih ke dokter yang A yang pertama, besok malamnya ke dokter Arike. Terus pas udah cek gitu, padahal saya nggak ngomong apa-apa Bunda sama dokter Arike. Terus dokter Arike, ini ada detak jantungnya gitu. Loh, berarti saya beneran hamil Dok gitu. Iya, tapi itu kok ini nggak bilangnya enggak. Terus tapi kata dokter Arike sih, oh mungkin alatnya ini kurang upgrade di sana gitu. Nah akhirnya udah gitu. Udah lega, oh berarti hamil beneran nih gitu, udah lega. Tapi ada lagi ketakutan lainnya, karena kan waktu itu hamilnya, mohon maaf ya Bunda, belum nikah. Biasalah, anak muda kan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nggak apa-apa kan ini diomongin? Enggak apa-apa. Cuman karena memang nggak merencanakan untuk hamil, tiba-tiba aja hamil gitu kan Bunda. Terus jadi kayak takut gitu, gimana ya ngomongnya sama orang tua dari pihak saya. Kalau dari pihak suami sih nggak ada masalah gitu. Ya. Terus takut gitu, terus nanti kamu nih ya pokoknya dijudge di apa gitu. Pastilah, kan. secara sosial itu pasti akan terjadi. Iya, itu yang sebenarnya bikin kayak senang hamil, tapi juga Cemas, kalau takut. Iya, kok hamil sih kayak gitu loh Bunda. Tapi juga hamil ya, karena nggak siap secara mental waktu saat itu. Jadi memang untuk proses kehamilan itu perlu kesiapan yang paling penting ya. Ya tentu siap dengan tubuh sehat ya supaya bisa hamil, tapi kesiapan secara mental itu sangat menentukan. Ya jadi dari proses yang pernah saya lakukan ya, apalagi saya 4 kali hamil nih ya. Senior. 4 kali, pikir-pikir ke zaman gini loh masih punya anak 4 itu sesuatu banget. Nggak apa-apa ya. Bunda, banyak anak banyak rezeki. Gitu. Ya rezekinya Dira. Oh iya. Ya, jadi punya anak itu dengan kondisi yang berbeda-beda ternyata sangat mempengaruhi ya, kesehatan mental seorang ibu itu sangat berpengaruh terhadap anak yang dikandungnya. Gitu. Jadi kalau
Ya makanya kenapa kasus Dian ini kan kita sharingkan dengan proses pertama ya SMR-nya ya. Soul Meter adalah suatu teknik ya untuk melakukan pengukuran secara energi. Ya dari apa ya namanya, segala sesuatu yang mungkin tidak dipahami dengan secara logika manusia. Tapi ketika kita menambahkan logika baru, tambahan pengetahuan baru dengan sistem energi ini, maka segala sesuatu di alam ini dapat terukur dengan energi. Jadi kita bisa tahu loh ke depannya. Contoh cerita tadi kan, begitu ke soul care dapat diarahkan. Oh ternyata nanti kalau katakanlah ke dokter yang satunya itu dapat informasi yang lebih bagus, kan itu akan terukur gitu. Karena bagian kita bertemu dengan seseorang itu kan ada bagian karma terbentuk ya, salah satunya ya menyelesaikan juga. Ya. Jadi begitu terukur, oh yang ini akan mampu memberikan jawaban yang menenangkan atau mendamaikan, maka kan nggak kebetulan juga ketika Dian bertemu dengan proses tersebut ya dan mendapat jawaban yang melegakan gitu. Jadi segala sesuatu itu dengan metode Soul Meter, Measurement Technique of Radiation itu kita bisa menentukan pilihan yang bijaksana dalam menjalani hidup. Ya, jadi ini yang hidupnya jauh lebih simple, benar simple sih. Berarti harusnya pas pertamanya milih dokter aja harusnya ini dulu ya. Tapi kan waktu itu karena pilihan dari suami ya Bunda ya, jadi juga ngikutin dulu aja. Kan banyak kan dari kita itu mengalir begitu saja ya. Ya ketemu orang atau apa it's okay aja. Tapi kalau kita yang paham dengan proses energi, maka setiap pertemuan itu adalah sesuatu proses penyelesaian karma. Ya. Dari situ kita akan tahu, oh kalau dengan ini penyelesaiannya demikian, kalau yang ini berbeda. Dan dari sini pun karena energi itu meradiasi kompetensi, kemampuan ya, potensi yang tidak terlihat oleh mata kita bisa tahu. Jangan kan gitu, kita ketemu orang ngajakin bisnis, kita bisa tahu loh dia itu suka berbohong, menipu atau tidak. Jadi kita sudah sadar duluan, lebih aware lagi, dan itu ya salah satu art ya, seni kita untuk bisa membaca tanda-tanda alam atau kejadian-kejadian. Iya, karena nggak gampang ya kalau cuman pakai kayak logika aja itu, ibaratnya mau kemana gitu masih kayak bingung gitu loh Bunda. Tapi pas udah konsultasi terus di SM-in gitu, ternyata jawabannya emang benar gitu. Dan prosesnya kan berjalan dengan baik ya. Saya ingat ya karena waktu itu kejadian saya juga kita dari tim Soul Care kan ikut menangani ya. Kemudian sempat kan ada kejadian yang membuat cemas Dian ya. Itu yang waktu itu saya menyarankan Dian untuk melakukan soul reflection ya, karena kecemasan pada ibu itu berdampak yang tidak baik pada janinnya, karena ibu dan janin kan berada dalam satu tubuh nih. Jadi ibunya cemas, anaknya ikut cemas juga. Gitu, karena saya juga punya pengalaman nih. Oh Bunda, yang mana yang cemas? Waduh, dibuka juga kartunya. Oh nggak jadi. Karena biasa dari 4 pengalaman tuh, saya punya anak 4 tuh beda-beda banget. Nah, tempatnya jelas ya, setiap saya pindah satu kota, tentu aura kota itu berbeda. Jadi terbentuknya juga beda, mood saya juga berbeda. Jadi di sini karakter dari anak-anak pun terbentuk sesuai dengan bagaimana rasa yang muncul pada saat diri saya pada saat kehamilan. Karena sejatinya pada saat berada dalam kandungan, si jabang bayi ini sudah merekam semua kejadian dan itu menarik kesejenisan. Dari awal sekali itu ya Bunda ya? Iya, sudah mulai merekam. Karena tubuh kita kan satu tubuh nih. Apa yang dirasakan secara apa yang dia pikir ibunya, kemudian
perasaannya, emosinya itu terekam semua tuh di janin, walaupun itu katakanlah jiwanya baru setelah 7 bulan ya masuk, tapi janin ini telah terbentuk dan menjadi proses bertumbuh secara untuk menuju kesempurnaan itu sudah merekam semua sel-selnya dengan energi yang diproduksi oleh ibu hamil itu sendiri, ataupun energi kiriman yang dikirim untuk ibu hamil tersebut. Oh, itu juga kena maksudnya ke... Iya, jadi tapi lebih ngaruh perasaan ibunya. Ya. Oh, itu lebih dominan. Oke. Berarti ibunya yang harus ini ya, Bunda, iya, ibunya yang harus lebih tenang kan waktu itu. Iya. Dian saya arahkan untuk proses soul reflection. Iya. Ya. Jadi kecemasan dengan kondisi apa ya kejadiannya saya lupa, udah gede sih dia bilangnya. Waktu itu kan terus harus dipantau kesehatan di dalam. Iya, karena kan tubuh fisik saya lemah, Bunda, untuk hamil. Iya, ada seseorang yang ada apa tubuh di dalam. Iya, itu nggak kuat tubuh fisik saya gitu kan. Bunda juga sendiri bilang, dari dokter juga bilang gitu kan. Terus itu yang bikin saya, aduh ini nanti gimana ya ntar anaknya ini gitu. Sempat padahal waktu itu mikirnya gini, aduh ini di apa kayak nanti kalau dia nanti tetap dipertahankan, apakah dia nanti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bunda gitu. Akhirnya kan Bunda sama tim Sul juga kan selalu gini kayak nguatin, terus kayak di SM, oh ya kalau mau kayak gini, oh ya bahagianya kayak gini, jaga bahagia. Iya. Disuruh apa soul reflection 5 kali sehari apa 3 kali sehari? Udah kayak minum obat ya? Iya. Ya, karena itu bagian salah satu obatnya ya, membuat kondisi ibu untuk tetap tenang dan bahagia. Karena itu sangat berpengaruh. Nah, karena proses itulah ya banyak permintaan saya membuat kelas parenting. Nah, itu kan sudah ya. Bahkan saya sudah pernah membuat kelas senam untuk ibu hamil ya. Yang dapat rekor muri itu ya, Bunda. Ya, itu tahun 2014 atau 15 saya lupa waktu itu di Surabaya. Karena saya berhasil menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil seluruh Indonesia. Itu baru ibu hamilnya ya. Sebelumnya kita mendidik juga para bidan-bidan untuk bisa menyenamkan. Nah, itu kita sebut dengan Yopita, gabungan dari senam hamil yang aman untuk ibu dengan proses Yopita itu yoga, pilates, tai chi dan afirmasi. Gitu. Jadi di situ soul meter masuknya dari masuknya soul meter juga di situ. Masuknya soul reflection juga di situ, karena saya mengajarkan pada awalnya kan untuk ibu hamil ini. Karena saya melihat kecenderungan ibu hamil yang cemas gitu ya, seperti kasus Dian itu cemas banget sangat berpengaruh pada janinnya. Tapi ya syukurlah pada saat itu Dian mau ya kita ajak, karena saya bisa mengukur radiasi perasaan yang direkam. Dan akhirnya menjaga bahagia 10 poin. Nah, sekarang nih saya mau tanya, lama sih nggak pernah ketemu Dilan, gimana kabarnya? Pernah lihat videonya aja loh. Udah gede, Bunda. Udah gede ya. Udah gede dan sehat. Sehat. Tidak. Maksudnya secara prosesnya kan dia lahir juga bermasalah dan juga Bunda yang maksudnya tim Sul dan Bunda juga nolongin. Itu kayaknya nggak mungkin Dilan akan bertumbuh sesehat ini gitu. Tapi ternyata karena Bunda terus kayak iya aplikasikan terus SM, jaga bahagia, pancarkan cinta kayak gitu. Ternyata anak ini sekarang dia tuh malah lebih dewasa daripada saya loh, Bunda. Iya, sering kayak ngingetin misalnya saya lagi argue tuh berantem berantem debat sama suami. Dia akan bilang sama saya, Mama don't talk loud to Papa gitu. Terus dia bilang sama papanya, Papa jangan listen to Mama. Jadi dia tuh kayak dia lebih dewasa gitu. Iya, karena
kalau ini kilas balik ya, pada waktu itu kan ketika Dian ini sudah merasa putus asa ya waktu itu dengan kondisi fisik yang demikian, tapi tetap ingin buah hati itu terlahir dengan sehat. Kan pada waktu itu berserahnya tuh bener-bener berserah banget kondisinya. Apalagi saya mengarahkan untuk bahagia 10 ya, 10 poin istilahnya, jaga batin ini tetap bersih. Jadi sehingga pada proses selama kehamilan mampu menjaga kebersihan batin ini, pada usia 7 bulan ketika janin ini siap ya, tubuh fisiknya siap, maka roh atau jiwa akan memasuki tubuh. Jadi roh sama jiwa tuh bisa masuk ke tubuhnya. Iya kan, itu secara energi masuk, yang menghidupi kemudian dapat berkembang bertumbuh di luar ya, dan semua rekamannya. Nah ternyata kalau yang sudah saya amati nih, bayangin tuh lebih dari 25.000 ibu hamil itu ketika ibu ya dengan rekamannya bagus, maka dia akan menarik ya jiwa-jiwa yang sesuai, setara dengan kondisi mental emosional sang ibu. Rekaman yang bagus tuh maksudnya gimana sih, Bu? Ya, rekaman yang bagus itu ya dalam kondisi selama kehamilan itu dia damai, ya, tidak cemas, tidak takut, berserah cukup tinggi seperti Kak Dian itu. Maka hukum alam ini adalah sejenis menarik sejenis. Oh, gitu. Jadi sang ibulah yang menarik jiwa yang berkesejenisan itu datang dan terlahir dari rahimnya. Oh, gitu. Jadi kenapa orang tua-tua zaman dahulu itu ini banget ya, apa ya, kalau orang Bali tenget banget nih, apa ya, kalau di Jawa tuh nggak boleh marah. Jadi untuk menjaga rahim ini tetap bersih agar jiwa yang terlahir pun adalah jiwa yang suputra, yang soleha, jiwa yang baik. Oh jadi gitu ya Bunda, jadi bahayanya tuh banyak banget kalau nggak bahagia dan lain-lain. Iya gitu, benar. Setiap ibu pasti menginginkan anak yang mereka lahirkan adalah jiwa-jiwa yang bercahaya. Benar. Ya, nah disinilah faktor penentu adalah kondisi selama hamil, yaitu dengan mental yang kuat. Ya, kan bahagia itu kan mental yang kuat, maka yang akan tertarik jiwa-jiwa yang kuat juga. Kalau mental sang ibu pada waktu depresi, ya kan, maka yang tertarik adalah jiwa yang berkesesuaian yang sama, yang gampang depresi. Jadi semua pikiran dan perasaan itu terekam jadinya. Iya, terekam dan sesuai dengan hukum energi, itulah yang akan menarik kesejenisan jiwa yang datang pada ibu tersebut. Nah, oleh karena itulah orang-orang tua zaman dahulu sudah paham dengan hal itu. Oke, berarti itu dari dulu banget juga pelajarannya sebenarnya sama gitu. Iya sama. Cuma pemahaman ini hanya dipahami kalau orang tua zaman dulu ini konsep batiniah ya. Jadi memang nggak mau, kalau anak-anak sekarang nuntutnya masa kayak gitu aja diikutin. Itu fakta atau apa? Hoax. Hoax. Hoax kan bener ya? Iya. Jadi kan boleh aja fakta atau apa istilahnya ya, mitos. Mitos yang dicari. Nggak connect nih mah. Ya nggak apa-apa. Jadi banyak orang ngasain itu hanya mitos aja, karena mereka nggak bisa ngebuktiin ya. Tapi kalau sekarang dengan SM ini, Soul Matter Measurement Technique of Radiation, kita bisa loh membuktikan kebenaran daripada apa yang telah diturunkan oleh tetua-tetua kita atau leluhur kita, bahwa itu bukan mitos. Berarti canggih banget ya Kak? Iya. Semua dari dokter, dari apa kayak tadi perasaan-perasaannya itu. Makanya dulu tuh Bunda selalu kayak Dian harus ini, Dian kurang ini, iya Dian kurang ini, Dian masih itu cemasnya lagi dikit gitu. Oh iya benar. Jadi kayak sekolah Bunda. Sekolah itu kayak
sulit banget nggak sih Kak? Oh enggak, karena kan disupport terus kan sama Bunda juga sama tim Sul. Jadi ngejalaninya itu ya ikhlas aja. Maksudnya oh ya udah jalanin aja gitu, kayak ini loh udah dikasih tahu, kenapa nggak dijalanin Jadi gitu lebih kan. tenang berarti. Iya, jadi lebih tenang karena kan setiap pertanyaannya Kak Dian kan ada beberapa pertanyaan juga kan yang kayak, Bunda ini gimana, misalnya anak saya nanti gimana apa, terus dia sehat nggak di dalam atau kuat nggak saya nanti badan saya gitu kan. Nah itu juga konsultasi sama dokter tapi juga sama Sul, dan itu memang setelah di SM iya memang bisa. Terus jawaban-jawaban itu yang Kak Dian dapetin dari Sul gitu, dari dan SM dari sendiri, dari SM. Makanya Kak Dian merasa oh ya udah deh jalanin aja udah. Sudah terbukti. Iya, dari awal juga terbukti. Kenapa nggak mau lagi gitu kan udah. Iya, syukurlah itu semua sudah dijalani. Dan tapi nggak cuma Dian kok, banyak juga yang lain juga akhirnya mengatakan pada saya bahwa oh itu penting banget, karena ya waktu itu saya masih bisa kemana-mana ya, ngajar senam hamil dan semuanya, memberi pengetahuan, mengedukasi ibu hamil. Tapi sekarang kan sudah lebih sibuk nih di Sul, ya. Jadi ya akhirnya kita mau launching Kelas baru, kelas parenting, bumil kuat, janin sehat. Ya. Kok sekarang ada kelasnya ya Bunda? Ya. Berarti lebih ini dong Bunda. Apa namanya, semua orang kayak bisa ikut. Kalau dulu kan aksesnya memang yang merasa aja yang merasa perlu gitu. Kalau sekarang kan memang sudah dibuka untuk umum ya Bunda. Sekarang memang akhirnya karena banyak permintaan gitu ya. Awalnya seperti kelas parenting yang umum tuh, yang biasa saya bagikan. Mereka mendapat manfaat ya, hubungan antara orang tua dengan anak lebih baik. Terus kemudian pasien, aku bilang pasien ya, murid senam hamil saya yang dulu-dulu tuh ketemu lagi, kenapa sekarang nggak ada lagi pengetahuan tersebut, senamnya dan sebagainya. Akhirnya saya mikir, oh ya mumpung dengan pandemi ini kita bisa online. Jadi semua orang bisa belajar. Ya semua orang bisa dan belajar. Dimanapun itu mereka dimanapun bisa belajar. Ya, khususnya ibu hamil ya, karena kalau yang ini kan temanya khusus untuk bumil kuat. Ya, janinnya sehat. Jadi ya seputaran permasalahan seperti Dian tadi selama kehamilan. Nah, kita kan ada pengetahuan yang ditambahkan ya, berhubungan dengan proses energi ya. Kemudian nanti ada pemurnian batinnya ya. Jadi itu yang penting untuk membuat proses secara energi, pikiran, perasaan negatif dari ibu dapat terselesaikan sehingga ibu bisa lebih damai, lebih bahagia ya. Kemudian bisa menyalurkan cinta loh ke janinnya secara langsung. Walaupun belum berfisik gitu, tapi kita bisa ya Bunda ya. Bisa. Ya. Jadi itu yang akan kita bagikan. Ya, tapi itu bukan cuma buat ibu hamil doang kan Bun. Maksudnya kalau misalnya kayak kita, misalnya nih Dira nih kan nanti mungkin kedepannya hamil gitu kan, perlu juga pengetahuan-pengetahuan gitu. Alangkah baiknya Dira. Jadi ini kan persiapan juga remaja putri yang nantinya pasti harus tekdung kan. Atau yang mau lagi. Mau lagi yang kedua nih. Boleh ya kan, ya sudah merasakan. Mungkin banyak lah yang cerita sama saya waktu saya aktif mengajar senam hamil itu. Ya, mereka mengatakan, Bunda, beda banget anak saya nih dari yang pertama yang tidak ikut Yopita dengan yang ikut. Beda banget. Ternyata ya begitu, anak saya lebih kalem, tidak cengeng, lebih ceria, ya penuh cinta karena ibunya terus memancarkan cinta pada anaknya. Jadi kualitas jauh lebih baik gitu. Karakternya ya Bunda, karakternya sudah terbentuk. Dan ingat ya, pembentukan karakter dimulai sejak berada dalam kandungan ibu. Ya. Jadi kan kita akan mudah-mudahan ya Indonesia ini akan dilahirkan jiwa-jiwa yang memang jiwa-jiwa yang berkualitas karena ibu-ibunya pada mempunyai kesadaran untuk itu. Ya. Oh, pantesan aja. Saya kan tanya anak saya Bunda, kayaknya berapa bulan lalu gitu.
saya tanya, dia lagi makan, ayo Dil, makan ininya, Dilan mau jadi strong kan? Saya bilang gitu. No, I want to be happy aja. Wih, anak segitu bilang. Lucu banget. Coba. Dia bilang gitu, Bunda. Saya bilang, ih ini anak kok ngalah-ngalahin mamanya. Maksudnya mamanya kan masih up and down ya. Tapi dia tuh yang kayak selalu ceria gitu loh Bunda. Dan gampang banget, dia tuh sangat gampang sekali dikasih tahu. Dan saya kan baru pengalaman pertama ya, maksudnya anak pertama. Saya pikir bakal aduh susah nih nanti gimana ya, nggak tahu caranya gimana. Tapi ternyata dia malah yang ngajarin saya gitu loh Bunda. Jadi Ya, lebih wise gitu ya. Jadi Iya. walaupun masih kecil tapi udah Iya kayak orang benar. besar. Iya, pemikirannya tuh beda gitu loh Ya, Bunda. benar. Jadi itu dah, ya itu kan kondisi sekarang Dian bisa merasakan perbedaan manfaatnya. Di luar sana banyak yang mereka belum tersentuh ya, sehingga pada waktu hamil itu marah-marah, depresi dan sebagainya. Akhirnya anak yang dia dilahirkan pun kecenderungannya kan sama seperti kondisi pada waktu ibunya hamil. Nah, sekarang kan kita sedang memperbaiki kualitas daripada generasi muda yang akan dilahirkan nanti ya. Calon-calon ibu atau ibu-ibu yang sedang hamil kan gitu, sehingga mereka bisa mempersiapkan kehamilannya dengan lebih baik. Nah, semua akan terukur. Dan dengan itu ya tadi kelas yang baru ini akan kita luncurkan ya. Jadi siap-siap ya Bumil. Kalau misalnya nih ada orang yang mau belajar lebih lagi, orang yang mau hamil, yang lagi hamil itu belajarnya gimana? Di mana? Bisa daftar di website kita sih Kak. Oke. Di website kita itu soul.co.id/bumilkuat atau bisa cek di Instagram kita @soulinfo atau di @arsaningsih. Nah, jadi setelah kita bahas tadi gimana Kak Dian kesusahannya untuk stay happy dan gak cemas, terus bagaimana pengalaman Kak Dian penggunaan SM untuk cari dokter, untuk mengetahui apa yang Kak Dian rasain sendiri, cemas dan semuanya sudah terukur, dan gimana cara Kak Dian mengelola semuanya itu untuk menjadi lebih lega. Dan sekarang Dilannya udah besar, udah bisa lari-lari, udah pinter. Nah, itu kan sebenarnya sebuah nilai plus nih Kak, dimana sebenarnya semua orang bisa belajar, ya kan? Iya. Nah, jadi buat orang-orang lainnya, kalau misalnya mau lebih siap untuk menghadapi kehamilan atau punya rencana untuk hamil ke depannya, boleh banget dong Kak berarti ikut kelas kita. Bukan boleh lagi, itu harus kayaknya Dir. Harus, bener sih. Iya. Jadi karena biar kualitas dedeknya juga bagus ya. Iya, Bener-bener sih Kak. Jadi buat yang pengen ikutan, bisa lihat cuplikan tentang Bumil Kuat dan Janin Sehat di sini. Peran ibu sangat penting untuk memastikan buah hati tumbuh sehat. Sehat bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya. Itu harapan semua orang, tapi tak semudah dikatakan. Kondisi mental ibu harus dijaga, karena kehamilan penuh dengan gejolak rasa. Bagaimana cara menghadapinya? Semua akan sulit jika tidak tahu caranya. Inilah kesempatan emas bagi seorang ibu untuk menyiapkan kelahiran anak-anak yang berkualitas. Bunda Arsaningsih akan membagikan caranya di kelas online Soul Parenting Bumil Kuat Janin Sehat. Mari bertumbuh bersama, tata hati untuk buah hati. Oke deh Kak, sekarang makasih banget buat Bunda waktunya. Sama-sama. Makasih Kak Dian buat waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih sudah menonton, dan kita akan lanjut lagi di podcast selanjutnya.